Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan. Oke, seperti biasa ya, pada hari ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan to be dalam kalimat. Nah, kita fokus ke to be yang ada dalam kalimat. Dan pembahasan ini ya pembahasan yang lengkap tentang materi to be. Jadi nanti kita ada analisa soal-soal tentang to be. Baik, kita langsung saja ke contoh soal-soal to be. Oke, sebelum kita membahas kemudian menganalisa soal-soal tentang to be yang ada dalam kalimat, terlebih dahulu kita bagi to be yang ada dalam kalimat itu ke dalam dua bagian. Yang pertama, penggunaan to be dalam kalimat nominal. Yang kedua, penggunaan to be dalam kalimat verbal. To be yang sudah dijelaskan sebelumnya itu banyak digunakan dalam kalimat nominal. Namun tidak menutup kemungkinan juga ternyata to be ya digunakan juga dalam kalimat verbal. Ya, kita langsung saja ke poin pertama dulu tentang penggunaan to be dalam kalimat nominal. Baik, kita analisa ya. Di sini ada contoh we are students ya. We are students ya, subjeknya we dan to be-nya adalah are. Ini adalah pasangan ya. Ketika subjeknya we maka to be-nya are. We are students ya. Students menggunakan s karena subjeknya we menunjukkan subjek yang lebih dari satu ya. Subjeknya jamak dan to be untuk jamak adalah are. Ya, yang berarti we are students, kami adalah siswa. Kami adalah siswa ya, juga menunjukkan waktunya berlaku ya sampai sekarang. Jadi dulu, sekarang dan kemungkinan juga besok masih seorang siswa ya. We are students. Kami ya siswa atau kami adalah siswa. Atau kami adalah para pelajar ya. Maknanya sama ya. Oke. Kalau ditanya apakah dulu kamu seorang siswa? Tidak seperti itu ya. Kalau dulu seorang siswa, maka menggunakan to be-nya bukan are lagi. Ya, kalau dulu seorang siswa berarti sekarang bukan siswa lagi. Dan to be-nya tidak menggunakan are. Nanti ada di kalimat bawah ya. Jadi we are students, kami adalah para siswa atau kami adalah siswa. Maksudnya dulu, sekarang dan kemungkinan juga di masa yang akan datang ya, entah itu sampai kapan batas waktunya ya, di masa yang akan datang itu masih tetap seorang siswa. Ya, seperti itu. Termasuk juga yang kalimat kedua. Ya, to be is juga menunjukkan keberlakuan ya di masa yang akan datang, masa yang lalu, masa yang sekarang, dan kemungkinan juga di masa yang akan datang. Walaupun dibatasi sampai kapan ya. Sampai batas tertentu yang menyebabkan dia nanti berubah menjadi tidak menjadi seorang siswa lagi ya. Baru nanti to be-nya akan berubah. Ya, jadi dipastikan bahwa sekarang dia seorang siswa. Ya. Oke. Dan termasuk pun juga di kalimat ketiga. Jadi kalau to be-nya are, is dan am itu menunjukkan ya bahwa dia atau keadaan dia sekarang ya masih seperti itu. Masuk yang kalimat ketiga ya, I am a student. Bahwa saya seorang siswa. Kapan? Sekarang. Dulu pun ya,
saya seorang siswa. Ya, dan kemungkinan juga masih berlaku di masa yang akan datang. Ya, tergantung dari proses apakah dia berhenti dari seorang siswa ataupun tidak. Ketika dia sudah tidak menjadi seorang siswa lagi, maka kalimatnya akan berubah lagi. Ya. Nah, jadi poinnya adalah kalimat ke-1, ke-2, dan ke-3 ini berlaku sampai sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang pun masih tetap sama ya. Terutama kalau ada pengecualian seperti itu dengan ada syarat ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari ketiga to be, makanya di sini disebut present to be ya. Present to be yang dari ketiga to be ini are, is, dan am. Oke. Nah, kemudian untuk kalimat yang nomor 4 dan nomor 5 kita sebut dulu ya. Di sini termasuk ke dalam to be past atau past to be. Jadi to be yang berlaku untuk masa lalu. Maksudnya adalah kalimat ini ya, we were students atau he was a student berlaku untuk keadaan di masa lalu ya. Misalkan di sini we were student menunjukkan kami seorang siswa. Pertanyaannya, apakah sekarang dia seorang siswa? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabannya tidak. Sekarang dia bukan seorang siswa lagi. Ya, karena to be were dan juga to be was ini menunjukkan ya keadaan di masa lalu. Ya, untuk menjawab keadaan si subjek di masa lalu. Bahwa he were students, dia siswa. Ya, he was a student, we were students. Bahwa menunjukkan we were student, kami siswa. Kapan? Apakah sekarang masih siswa? Tentunya tidak, ya. Jadi berlakunya hanya di masa lalu bahwa kami dulu ya siswa. Sekarang tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah di masa yang akan datang dia menjadi seorang siswa? Nah, itu pun nanti bisa dikategorikan mungkin ya, mungkin juga tidak. Ya, tergantung dari apakah si kami ini berencana untuk menjadi seorang siswa lagi atau tidak. Apakah dia belajar di sebuah sekolah atau perguruan tinggi lagi atau tidak. Seperti itu. Maka cukup hanya berlaku bahwa we were student ataupun he was a student menunjukkan bahwa dulu seorang siswa atau dulu siswa dan sekarang tidak. Ya, oke, seperti itu. Jadi termasuk was sama were ini adalah bagian dari contoh past to be ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. We will be students. Ya, we will be students. Kami akan menjadi siswa. Ya. Kami akan menjadi siswa. Nah, kita menggunakan to be yang future. Nah, to be yang future kita menggunakan be ya, to be yang bentuk be. Ya, untuk model atau kata future yang biasa ya kita gunakan will atau kadang juga shall ya. Oke, ini versi British shall. We will atau we shall. Ya, sama maknanya. Kami akan menjadi siswa. Nah, tentunya pertanyaannya apa? Apakah dulu dia seorang siswa? Kita katakan tidak. Apakah dia sekarang seorang siswa? Kita katakan tidak. Hanya dia akan menjadi siswa di masa yang akan datang. Ya, oke, seperti itu. Nomor 7. They have been students. Oke, ini apa maknanya? They have been students. Ya. Mereka sudah atau telah menjadi siswa. Ya. Saya ulangi, mereka telah menjadi siswa. Nah, sudah menjadi siswa di sini ya. Waktunya kapan? Oke, waktunya adalah berlaku waktu dulu ya. Waktu
dulu itu maksudnya ketika kapan, ya? Atau apa namanya? Sampai batas waktu berapa menit atau berapa jam atau berapa bulan atau berapa tahun. Seperti itu ya. Yang jelas dikatakan sudah ini memiliki waktu tertentu. Nah, sudah menjadi siswa. Ya, misalkan ketika kita mendaftar ke sekolah, kemudian kita besoknya kita sudah, misalkan kita mendaftar di sekolah kemarin lusa dan besoknya itu kita sudah menjadi seorang siswa, maka kita mengucapkan hari ini boleh kita mengatakan I have been a student atau we have been students. Ya. Bahwa saya ataupun kami sudah menjadi siswa, ya. Seperti itu. Jadi have di sini sudahnya berlaku dalam waktu tertentu. Dan sekarang pertanyaannya masih berlaku enggak menjadi seorang siswa? Saya jawab masih, ya. Oke. Jadi they have been students, mereka sudah menjadi siswa. Sampai sekarang. Ya. Oke, sekarang nomor 8. They had been students when you came to this school. Oke. Di sini ada kata had yang diartikan sudah juga, sama maknanya dengan dengan kalimat yang atas. Cuma yang membedakan adalah had sudahnya berlaku di masa lalu saja. Jadi ketika dulu dia sudah menjadi siswa, ya misalkan they had been student. Dia dulu sudah menjadi siswa ketika kamu datang ke sekolah ini. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kamu datang ke sekolah ini, ya, dia sudah menjadi siswa? Ya, tentu jawabannya iya, ya. Berarti siapa yang duluan datang? Yang duluan datang ke sekolah atau menjadi siswa? Ya, tentunya mereka, bukan kamu. Jadi yang duluan menjadi siswa adalah mereka. Dan kamu setelahnya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah mereka sekarang masih menjadi siswa? Maka saya jawab tidak. Karena dulu dia sudah menjadi siswa. Ya. Ketika kamu datang ke sekolah ini, ya. Jadi kejadiannya di masa lalu, ya, mereka sudah melakukan apa atau sudah menjadikan keadaan seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kalau ibaratkan kita membuat sebuah contoh yang lain, misalkan, ya, ketika tadi malam kamu datang ke rumah saya, ya, saya sudah belajar. Ya, pertanyaannya, apakah kamu sekarang belajar? Nah, tentunya tidak. Kejadiannya hanya berlaku di saat-saat di masa lalu, ya, di saat-saat tertentu di masa lalu. Bukan pada saat si pembicara berbicara. Ya. Oke. Seperti itu, ya. Jadi ini kejadiannya di masa lalu dan bukan terjadi di masa sekarang. Oke, kalimat yang ke-9, they will have been student. Mereka akan sudah menjadi siswa jika kamu lulus tahun ini. Oke, bisa dibayangkan tidak? Mereka akan menjadi siswa jika kamu lulus tahun ini. Ya. Oke, jadi pertanyaannya, sudah menjadi siswakah mereka? Saya jawab belum. Karena akan sudah menjadi siswa jika kamu lulus tahun ini. Pertanyaannya, apakah kamu sudah lulus tahun ini? Saya jawab belum. Ya. Oke.
Tahun ini bukan berarti sekarang, tapi bisa jadi nanti, di hari apa, di bulan apa. Tapi masih tetap dalam batas waktu di tahun ini. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke. Kemudian yang nomor 10, we are being students now. Kita lihat, we are being students now. Kami ya sedang menjadi siswa sekarang. Ya. Sebenarnya maknanya hampir sama dengan seperti ini. We are students now. Jadi pada saat si pembicara berbicara, ya dia memang seorang siswa atau dia memang siswa. Ya. Oke, we are being students now. Jadi memang dia benar-benar sedang menjadi siswa. Seperti itu ya. Oke. Pada saat sekarang. Oke. Saya kira cukup ya untuk penjelasan penggunaan to be dalam kalimat nominal. Oke, saya jelaskan lagi tentang apa itu kalimat nominal. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, hanya berupa kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan yang dijelaskan oleh to be. Nah, di sini ada to be, ada banyak to be yang digunakan. Kenapa? Karena fungsinya untuk menjelaskan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kebetulan di sini yang dijelaskan adalah semuanya kata benda ya. Student, students, semuanya student. Oke. Baik. Nah, kita akan bahas tentang penggunaan to be dalam kalimat verbal. Ya, oke. Apa itu kalimat verbal? Kita jelaskan dulu ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Itu poinnya. Dan tidak. Sebenarnya ada yang bilang bahwa kalimat verbal itu kalimat yang di dalamnya terdapat verbal atau kata kerja dan tidak ada to be ya. Padahal faktanya to be itu tetap ada. Ya, malahan berfungsi juga untuk membantu kata kerja. Ya, seperti itu. Kita lihat buktinya di sini. Ya, di sini kita jelaskan dulu. Ada kalimat continuous sentences in tenses ya. Ada beberapa kalimat aktif yang continuous dalam tenses. Ya, dalam keterangan waktu. Oke, kita analisa dulu yang kalimat aktif yang continuous. Continuous di sini maksudnya yang progresif ya, yang sedang berlangsung. Jadi yang nomor 1 sampai 9 ini adalah kalimat continuous aktif yang sedang berlangsung. Ya, berlangsungnya kebetulan yang sekarang ya. Oke, misalkan nomor 1 kita bacakan we are studying English now. Oke, menggunakan to be are studying English now. Kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke, ada to be-nya ya. Nah, di sini studying adalah menunjukkan aktivitas suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Dan kata kerja verb ing ini tidak cukup hanya menggunakan verb ing, studying. Ya, we are studying nggak cukup, makanya harus menggunakan to be. Nah, to be ini sebagai pelengkap untuk menjelaskan kata studying yang sedang berlangsung ya. Oke. Now juga termasuk ya. Jadi termasuk keterangan yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja yang sedang berlangsung. Oke, jadi menggunakan to be dalam kalimat verbal. Termasuk juga kalimat yang kedua yaitu she is studying English now. Sama ya polanya. Menggunakan to be hanya yang membedakan adalah subjeknya. Ketika subjeknya she atau he, maka kita menggunakan to be is. Ya di sini kalau subjeknya I, maka to be-nya adalah am. I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya. Oke. Ini yang to be present yang digunakan untuk
kalimat aktif yang sedang berlangsung. Jadi ada ya, ada to be itu dalam kalimat verbal. Nah, kalimat verbal yang continuous. Oke, sekarang nomor 4 dan nomor 5, di sini ada to be, were, dan was. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa were dan was adalah to be yang past atau past to be. Ya, kalau subjeknya they, we, I sama you, they, we, you, maka menggunakan to be yang were. Ya, kita lihat di sini, we were studying English when you came. We were studying English when you came. Kami sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu datang. Ya, oke. Di sini sama ya, studying. Ketika kata kerja sedang berlangsung di masa lalu, maka kita gunakan to be yang were. Karena subjeknya we. We were studying English. Kami sedang belajar bahasa Inggris ketika kamu datang. Nah, when you came, ini adalah simple past. Kejadiannya yang pertama adalah kalimat yang mana? Tentunya kalimat yang sedang berlangsung. Jadi sebelum kamu datang, kami tetap lagi sedang belajar bahasa Inggris. Ya, oke. Kemudian nomor 5 pun sama ya. Yang membedakan hanya subjeknya saja ya, seperti itu. He was studying English when we came. Seperti itu. Yang membedakan hanyalah subjeknya saja, si pelakunya saja, sama aktivitasnya sama. Kemudian nomor 6, di sini kita menggunakan to be future yang will be ya. We will be studying English when you come at 8 o'clock tonight. Kami akan sedang belajar bahasa Inggris ya jika kamu datang atau kalau kamu datang pukul 8 nanti malam. Ya, pertanyaannya apakah kejadiannya sudah terjadi? Tentunya belum. Ya, ini adalah syarat. Ketika kamu datang pukul 8 nanti malam, maka saya akan sedang belajar. Jadi di pukul 8 tepat nanti malam itu saya sedang belajar. Berarti kemungkinan dia belajar sebelum jam 8. Ya. Dan selesai jam 8 lebih. Seperti itu. Kejadiannya belum terjadi karena ada will. Sini ya. Oke. Dan to be-nya adalah be setelah will. Ya, bisa dipahami ya. Oke, ini penggunaan be khusus untuk active continuous sentences ya, atau kalimat sedang berlangsung, kalimat aktif yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Kemudian nomor 7, they have been studying English for 1 hour. Ya, they have been studying English for 1 hour. Mereka sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Nah, mungkin bingung ya, kok sudah tapi sedang. Nah, ini kalimatnya seperti rancu gitu ya. Mereka sudah sedang gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya tidak ada. Nah, ternyata sebenarnya ada. Cuma dalam bahasa Indonesia tidak begitu disebutkan sudah dan sedangnya. Ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia hanya mengatakan kami sedang atau mereka sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Atau mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Seperti itu ya. Nah, di sini dalam bahasa Inggris menggunakan to be plus verb ing, namun sudah dilakukan sebelumnya, tapi masih sedang berlangsung, menggunakan pola yang seperti itu. Oke, jadi untuk bisa memahami ini, sudah dan sedang, maka kita jelaskan sekarang. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini ada sudah, maksudnya adalah dan ada selama 1 jam. Jadi mereka itu sudah melakukan belajarnya selama 1 jam dan sedang melakukan belajar. Jadi melakukan aktivitas belajarnya sudah dilakukan selama 1 jam. Nah, dalam 1 jam itu mereka belum selesai. Makanya dikatakan sedang belajar juga. Jadi masih ya. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk menguatkan atau untuk memastikan bahwa mereka sudah belajar selama 1 jam dan masih sedang belajar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nomor 8. They had been studying English for 1 hour when you came to this school.
Mereka sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam when you came to the school. Nah, ini juga sepertinya bingung ya. Sedang belajar, tapi di masa lalu. Coba, seperti apa? Oke. Ketika kamu datang ke sekolah ini, ya, maka mereka sudah belajarnya selama 1 jam itu, tapi masih. Oke, jadi pada saat kamu datang, ya mereka sedang belajar. Tapi sebelum kamu datang, mereka sudah belajarnya selama 1 jam. Seperti itu. Jadi kita ketinggalan berapa jam? 1 jam. Seperti itu. Ya. Oke. Maksudnya seperti itu ya. Jadi sudah belajarnya selama 1 jam dan masih belajarnya belum tentukan sampai kapan ya, karena sedang belajar. Seperti itu ya. Tapi ini untuk di masa lalu. Kejadiannya tidak berlaku sekarang. Kalau yang tadi nomor 7 itu sudah dilakukan selama 1 jam dan sekarang masih dilakukan. Kalau tadi yang ini nomor 8 ya, sudah dilakukan waktu itu selama 1 jam ya, dan masih sedang belajar. Ya. Namun waktu itu ya, dan tidak berlaku di masa sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 9. They will have been studying English for 1 hour when you come here at 8 o'clock tonight. Mereka akan telah sedang. Bingung ya. Sudah akan, telah, sedang lagi. Maksudnya gimana? Mari kita bahas. Ya, mereka sudah melakukan aktivitas belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Ya, akannya belum terjadi. Ya, jadi akan dilakukan kan belum terjadi ya. Kemudian sudah melakukannya selama 1 jam dan sedang belajar bahasa Inggrisnya ketika pukul 8 nanti malam. Ya, oke, saya ulangi. They will have been. Kan mereka akan belajar nanti malam jam 8 malam ya. Nah, otomatis kan belum terjadi. Namun pada pas jam 8 tepat itu nanti malam, mereka sudah belajar selama 1 jam. Ya. Oke. Kemudian sedang belajarnya, jadi pada saat jam 8 itu, mereka bukannya berhenti, tapi masih belajar seperti itu. Oke, mungkin harus menggunakan nalar yang kuat ya. Sambil diulang-ulang, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah kejadian ini sudah terjadi? Padahal sudah ada kata have atau sudah? Saya jawab belum. Karena akan. Ya. Jadi ada sebab ketika sudahnya ini pada pukul 8 nanti malam. Jadi pada nanti malam itu dipastikan saya sudah, maksudnya gitu ya. Jadi dipastikan jam 8 nanti malam itu saya sudah belajar selama 1 jam. Namun bukan berarti sudah berhenti belajar, tapi masih belajar. Ya, oke. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, berikutnya adalah yang soal kalimat yang sedang berlangsung tapi pasif kalimatnya ya. Kalimat pasif. Kita tahu ya, kita pernah belajar kalimat pasif dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalimat pasif yang sedang berlangsung dalam tenses ya, bahasa Inggris tentunya. Oke, kita bahas satu persatu. English is being studied by us now. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kami sekarang. Oke, nah ini bentuk being ya, kita artikan sedang dalam bahasa Indonesia ya. Artinya sedang being ini ya. Oke. Nah, sekarang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung ya, sekarang ya, karena yang dipelajari bahasa Inggris bukan orang yang melakukan perbuatannya, maka kita menggunakan verb 3 yaitu studied ya. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kami atau oleh kita sekarang. Oke, termasuk yang kalimat nomor 2, karena subjeknya English and Indonesian, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sedang dipelajari oleh dia, perempuan ya, sekarang.
Ini juga polanya sama, menggunakan to be are karena subjeknya lebih dari satu ya. Kalau tadi yang nomor satu subjeknya hanya satu atau tunggal. Nah, kemudian nomor 3, I am being taught English by my teacher. Saya sedang diajar bahasa Inggris oleh guru saya. Ya, ada being, ada to be am. Nah, di being artinya sedang, syarat artinya diajari, ya. Maka di sini harus ada to be untuk am-nya dan verb 3. Jadi rumus past itu ya, passive sentences itu adalah harus ada to be, harus ada verb 3, itu syaratnya. Dan being artinya sedang tadi ya. I am being taught English by my teacher. Seperti itu. Termasuk kalimat nomor 4. English and Indonesian were being studied by us when you came. Ini hampir sama dengan tadi kalimat sebelumnya ya, di active continuous sentences. Hanya saja di sini subjek dan pola kalimatnya berbeda ya, susunan kalimatnya. English and Indonesian were being. Ada to be, ada verb 3. Were being, were studied ya, dipelajari. Being sedang, berarti sedang dipelajari. By us when you came, kejadiannya di masa lalu ya. Kemudian juga nomor 5 sama ya, English was being, hanya saja yang membedakan subjeknya. Yang tadi subjeknya lebih dari satu, yang ini satu, English. Ya. Nomor 6, ini kita juga sama ya, hanya yang membedakan subjeknya dibalik. Seperti yang tadi nomor nomor 6 yang active continuous sentences ya. English will be being studied by us. Bahasa Inggris akan sedang dipelajari oleh kami. Ketika kamu datang atau kalau kamu datang pukul 8 nanti malam. Seperti itu ya. Oke. Ya. Oke. Nomor 7, English has been being studied. Bahasa Inggris telah sedang dipelajari ya oleh mereka selama 1 jam. Ya, sudah dipelajari namun belum berarti selesai, tapi sedang dipelajari juga. Yang sudah terjadinya, sudah lewatnya adalah 1 jam dan masihnya ya belum ditentukan waktunya sampai kapan. Kejadiannya kapan? Di masa sekarang. Ya, kemudian nomor 8. English had been being studying English. Oh, maaf, ini kalimatnya salah ya. Harusnya oke. Ini kalimatnya salah. Harusnya English had been being studied ya by them misalkan ya, oleh mereka for 1 hour when you came to this school ya. Kita ganti ya, kita ulangi lagi. English had been being studied by them oleh mereka for 1 hour when you came to this school. Jadi bahasa Inggris telah sedang dipelajari by them oleh mereka ya, kita ganti English ini for 1 hour when you came to this school ya. Jadi bahasa Inggris telah dulu ya, waktu itu dulu telah sedang dipelajari by them oleh mereka selama 1 jam ya, ketika kamu datang ke sekolah ini. Waktu itu ya kejadiannya, bukan sekarang. Makanya menggunakan bentuk had, kejadian sudah dilakukan di masa lalu. Dan juga menggunakan kalimat yang simple past, came, verb 2 ya. Kemudian nomor terakhir, English will have been being studied by them. Bahasa Inggris akan telah sedang dipelajari oleh mereka selama 1 jam. When you come here at 8 o'clock tonight. Nah, ini bersama dengan nomor 9 yang tadi ya. Hanya yang membedakan subjek dan objeknya saja. Pola kalimatnya juga susunannya ya. Bahasa Inggris akan telah sedang dipelajari oleh mereka selama 1 jam. Ya, kejadiannya kapan? Nanti. Belum terjadi. Akan dilakukan nanti malam pukul 8. Pukul 8-nya itu pada pukul 8 itu sudah dipelajari selama 1 jam, namun masih sedang dilakukan. Bukan berarti sudah selesai nanti malam itu ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa difahami dengan baik ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan materi.
ya, itu semata-mata karena kekurangan ilmu dari admin ya atau pemateri. Baik, saya kira cukup penjelasan kali ini tentang penggunaan to be dalam kalimat, baik dalam kalimat nominal maupun kalimat verbal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.